Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu buat segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami berterima kasih Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam hari kemarin dan mengizinkan kami untuk kembali bangun pada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Sertailah kami ya Bapa, biarlah firman-Mu dapat memberkati pribadi kami masing-masing dan juga dapat kami bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bersyukur di segala keadaan, yang terambil dalam kitab Ayub pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai 13. Namun, kita hanya akan membaca satu ayat saja yang terambil dalam Ayub 2 ayat 10. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah mudah untuk bersyukur ketika dalam keadaan baik. Tapi bagaimana jika keadaan berbalik 180 derajat? Kesesakan, kesusahan, masalah, penderitaan, krisis, sakit, gagal, bangkrut yang dialami, masih bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin saja kita akan bersikap seperti istri Ayub, yang ketika tertimpa masalah dan penderitaan bertubi-tubi, mendesak suaminya untuk menyangkal Tuhan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, yang terambil dalam Ayub 2 ayat 9. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak selamanya perjalanan yang kita tempuh selalu mulus dan tenang. Kadang bahtera hidup kita harus mengalami hantaman ombak, angin topan, bahkan terjangan gelombang yang besar dan ganas. Orang dunia pun menyadari bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, ada suka dan ada duka. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayat nats ini, seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, sehingga ketika terjadi sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, kita langsung marah dan kecewa kepada Tuhan. Saat dalam pergumulan berat, iman kita seringkali goyah. Lalu kita mulai menempuh jalan sendiri yang kita pikir benar, padahal belum tentu itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayub belajar untuk tetap berpikir positif. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 21. Belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, berhentilah untuk bersungut-sungut dan mengomel. Jangan pernah membuka celah bagi iblis untuk merampas damai sejahtera kita. Percayalah bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Di dalam Yesaya 41 ayat 18. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu punya rencana di setiap keadaan. Karena itu, tetaplah bersyukur. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami
untuk merenungkan kebenaran firman-Mu lagi pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik, dan kami semakin hari semakin dekat kepadamu ya Allah Bapa. Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur untuk setiap keadaan hidup kami. Biarlah kami terus berharap hanya kepadamu. Ya Bapa, ya Bapa kami juga berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.